Udara sore itu terasa berat di desa Sukaraya. Hujan baru saja reda, tapi langit masih menggantung rendah, menyisakan kabut tipis yang menempel di antara batang-batang durian tua. Daun-daun basah memantulkan cahaya pucat dari matahari yang malu-malu muncul di balik awan. Di kejauhan, suara ayam dan serangga bercampur dengan aroma tanah lembab dan buah masak yang kuat. Tetapi hari itu, ada bau lain, bau yang tidak biasa. Pak Darto, peternak bebek yang tinggal di pinggir kebun durian milik Ibu Sri Wahyuni, sedang mencari 3 ekor bebeknya yang hilang sejak pagi. Ia membawa senter kecil dan tongkat bambu, melangkah perlahan di antara pepohonan. Suara gemericik air dari parit kecil menemani langkahnya. Tapi di tengah ketenangan itu, sesuatu membuatnya berhenti. Ia mencium bau menyengat, seperti durian busuk bercampur dengan daging basi. Makin ia mendekat ke arah pondok pekerja, bau itu semakin tajam menusuk hidung, membuat tenggorokannya terasa panas. Pondok itu kecil, berdinding papan tua, biasanya dipakai oleh para pekerja kebun untuk beristirahat setelah memetik buah. Pintu kayunya terbuka sedikit, bergoyang pelan ditiup angin. Dari celah itu, keluar aroma kematian yang membuat dada Pak Darto sesak. Ia menelan ludah, menahan napas, lalu mendorong pintu dengan tangan gemetar. Begitu pintu terbuka lebar, tubuhnya langsung kaku, matanya membelalak. Senter di tangannya jatuh. Di dalam pondok sempit itu, 25 tubuh tergeletak tak bernyawa. Beberapa rebah menelungkup, sebagian miring ke samping, dan ada yang duduk membeku di sudut. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit. Di lantai semen, terlihat bekas busa kering di mulut mereka, kulit membiru, dan lalat hijau beterbangan seperti kabut tipis yang berdesir di udara. Pak Darto mundur 2 langkah, menahan mual. Astagfirullah, ya Allah, mati semua. Suaranya serak dan pecah. Ia berlari keluar, menjerit memanggil orang-orang kampung. Jeritannya menggema ke seluruh desa, menembus suara jangkrik dan desir hujan yang tersisa di daun-daun. Beberapa menit kemudian, warga berlarian datang. Ada yang menutup mulut dengan kain, ada yang menangis melihat wajah orang-orang yang mereka kenal. Para pekerja itu berasal dari berbagai daerah Cianjur, Indramayu, bahkan ada yang dari Pekalongan. Mereka datang setiap musim durian, tinggal di pondok itu untuk membantu panen. Tapi kini, semuanya diam, beku, dan takkan kembali. Di tengah kekacauan itu, mobil hitam berhenti di jalan tanah yang becek. Seorang perempuan tua turun tergesa. Rambutnya sebagian keluar dari kerudung, matanya merah tapi tak meneteskan air. Ia adalah Ibu Sri Wahyuni, pemilik kebun durian yang selama ini dikenal baik hati. Ia langsung berlari, menjerit, dan ambruk di tanah begitu melihat pemandangan mengerikan di depan pondok. Ya Allah, anak-anakku, kenapa semua begini? Siapa yang tega? Siapa? Tangisnya melengking. Tangannya memukul dada sendiri. Warga berusaha menenangkannya, tapi sebagian ikut menangis, karena mereka tahu Ibu Sri sering menganggap para pekerja itu seperti keluarga sendiri. Namun di antara kerumunan itu, ada satu sosok yang tidak ikut menangis. Kompol Damar Prasetyo, penyidik dari Polres Sukabumi, berdiri diam menatap pondok itu dari kejauhan. Ia baru saja tiba setelah menerima laporan dari kepolisian sektor Cikidang. Dari wajahnya yang tenang, terlihat sesuatu sedang ia perhatikan. Ia tidak hanya melihat kematian, tapi membaca pola posisi tubuh, keadaan makanan, dan cara orang-orang bereaksi. Jangan ada yang masuk dulu. Ucapnya pelan tapi tegas. Pasang garis polisi. Semua keluar dari radius 5 meter. Beberapa petugas segera menegakkan garis kuning. Warga mundur, menunduk dalam-dalam. Sementara itu, Damar melangkah perlahan ke dalam pondok, memakai masker dan sarung tangan. Udara di dalam begitu berat. Ia melihat panci nasi di sudut dapur masih tertutup, seolah baru saja dipakai. Di meja bambu, ada mangkuk sayur bening, sendok jatuh, dan sisa lauk ikan asin. Tak ada tanda perkelahian. Tak ada kursi terbalik. Cepat, ambil sampel makanan dan muntahan korban, katanya pada petugas medis. Dan ambil foto setiap posisi tubuh. Jangan ada yang digeser. Sambil menulis di buku kecilnya, Damar mencatat waktu. Pukul 12:15. Ia memperhatikan wajah-wajah kaku itu dengan tatapan yang tidak sekadar menyelidik, tapi juga iba. Cepat sekali mereka mati, gumamnya pelan. Tidak ada tanda panik, tidak ada yang sempat berteriak. Ketika ia keluar dari pondok,
Ibu Sri masih terduduk di tanah. Tangisnya kini pelan, nyaris tanpa suara. Damar menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar sedih, tapi juga ketakutan yang dalam. Ibu Sri, katanya pelan, siapa saja yang terakhir bersama para pekerja sebelum makan siang? Perempuan itu mengangkat wajah perlahan, suaranya bergetar. Mereka makan sendiri, Pak. Saya hanya di rumah. Saya juga tidak tahu apa-apa. Damar menunduk sebentar, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Reaksi terlalu cepat. Tidak ada air mata. Nada suara tidak sinkron dengan kesedihan. Angin sore berhembus membawa aroma durian yang bercampur dengan bau kematian. Langit makin gelap. Di kejauhan, petugas mulai menyalakan lampu sorot di sekitar pondok, dan garis kuning berkibar pelan diterpa angin. Hari itu, desa Sukaraya kehilangan kedamaiannya. Tak ada yang tahu. Di balik bau racun dan nasi yang tampak biasa, sebuah rahasia besar baru saja bangun dari tidur panjangnya. Langit Sukaraya malam itu menggantung berat seperti kain basah. Setelah keramaian dan tangisan siang tadi, desa itu kembali senyap. Hanya tersisa suara katak dari sawah dan desir angin yang menyusup lewat pepohonan durian. Namun, di dalam ruang kecil puskesmas desa, lampu putih menyala terang, menerangi wajah seorang pria yang masih terbaring lemah di ranjang besi tua. Namanya Teguh Raharjo. Tubuhnya masih dipenuhi bintik-bintik merah bekas alergi. Matanya cekung dan napasnya belum stabil. Ia satu-satunya yang selamat dari tragedi pondok pekerja di kebun durian Ibu Sri Wahyuni. Seharusnya ia makan siang bersama teman-temannya. Seharusnya ia juga sudah tidak bernyawa. Tapi nasib berkata lain. Pagi itu, Teguh tidak ikut makan karena mual dan sesak napas setelah menelan serangga kecil yang masuk ke nasi dingin sisa malam. Ia dibawa ke puskesmas oleh dua teman kerjanya dan dirawat di sana sampai siang. Karena itulah ia selamat. Pintu ruang perawatan terbuka pelan. Masuk seorang pria berwajah tenang dengan seragam coklat dan mata yang tajam tapi penuh empati. Kompol Damar Prasetyo. Ia menyingkap tirai, duduk di kursi di samping ranjang. Bagaimana perasaanmu sekarang, Mas Teguh? Teguh menoleh perlahan. Suaranya serak. Masih pusing, Pak. Tapi, saya sudah dengar. Teman-teman saya, mereka semua, kalimatnya terhenti. Bahunya bergetar, matanya berkaca-kaca. Damar menunduk sebentar. Saya tahu ini berat. Tapi kamu harus kuat, Mas. Hanya kamu yang bisa bantu kami mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membuka buku catatan kecil dari saku bajunya. Kau ingat sesuatu sebelum kamu dibawa ke sini? Sesuatu yang aneh mungkin? Teguh mengerutkan kening. Ia mencoba memutar ingatan yang samar, seperti menonton bayangan dari balik kabut. Pagi itu, sekitar jam 9 kurang, katanya pelan. Kami sarapan seadanya, nasi dingin sisa semalam. Saya sempat menelan sesuatu, serangga kecil mungkin. Lalu saya gatal-gatal, dada panas. Mbak Sari yang masak di dapur bilang mau ke pasar beli kecap dan gula. Jadi dapur kosong. Damar menulis cepat. Berapa lama Mbak Sari pergi? Sekitar 20 menit, Pak. Saya masih sempat duduk di depan pondok sebelum teman-teman bawa saya ke sini. Damar menatapnya tajam tapi lembut. Selama dapur kosong itu, ada orang lain yang kamu lihat? Teguh terdiam lama. Matanya bergerak ke langit-langit, seakan mencari sesuatu. Ada suara, Pak, katanya akhirnya. Seperti tutup panci diketuk pelan. Ting, ting. 2 kali. Saya pikir angin. Tapi waktu saya menoleh ke arah jendela dapur, saya lihat bayangan orang lewat. Cepat sekali. Pakai topi gelap. Jalannya seperti orang tinggi besar. Laki-laki? Iya. Saya tidak lihat wajahnya jelas. Tapi tubuhnya, seperti orang yang sering saya lihat di kebun. Saya tidak yakin. Siapa? Tanya Damar lembut. Teguh menelan ludah. Sepertinya, Mas Reza, anak Ibu Sri. Ruangan mendadak sunyi. Suara detak jam dinding terdengar jelas. Damar tidak segera menulis, hanya menatap wajah Teguh beberapa detik, lalu berkata perlahan, "Baik, kamu istirahat dulu malam ini. Jangan bicara dengan siapapun selain petugas jaga. Kami akan pastikan kamu aman." Teguh mengangguk pelan, tapi dalam matanya ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan, ketakutan. Bukan hanya karena apa yang ia lihat, tapi juga karena ia tahu. Kalau benar yang ia lihat itu Reza, maka ia baru saja menyebut nama orang yang berkuasa di kebun itu.
Orang yang bisa membuatnya diam selamanya. Ketika Damar keluar dari ruangan, ia berdiri sebentar di koridor. Hujan rintik-rintik jatuh di luar jendela. Di meja resepsionis, seorang brigadir muda berjaga. Damar mendekat. Pastikan tidak ada yang masuk ruangan Teguh tanpa izin saya. Siapapun, termasuk keluarga korban. Siap, Komandan, jawab brigadir tegas. Beberapa menit kemudian, lampu di puskesmas sempat berkelip listrik turun sesaat karena hujan. Dalam kegelapan singkat itu, terdengar langkah pelan di ujung lorong. Seorang perempuan berseragam putih lewat membawa trei kecil. Brigadir yang berjaga menegur, "Mau kemana, Bu?" "Obat untuk pasien kamar 3 yang alergi," jawab perempuan itu cepat. "Surat dokter?" tanya brigadir lagi. Perempuan itu tersenyum gugup, melirik ke arah tangga. Dan tanpa aba-aba, ia berbalik dan lari. Trei jatuh, jarum suntik berguling di lantai. "Berhenti," teriak brigadir. Ia mengejar sampai ke tangga darurat, tapi perempuan itu sudah menghilang ke kegelapan. Di lantai hanya tersisa botol kecil bertuliskan diazepam, obat penenang dosis tinggi. Damar datang tergesa, wajahnya menegang. Ia menatap botol itu lama. "Ini bukan perawat," katanya dingin. "Seseorang mencoba membuat Teguh tidur selamanya." Malam itu juga, Teguh dipindahkan diam-diam ke lokasi lain yang lebih aman. Hanya 3 orang yang tahu di mana ia berada. Damar sendiri duduk di kursi depan ruang kontrol, menatap jendela berkabut. Di tangannya, buku catatan terbuka dengan tulisan, "Saksi utama. Target pembungkaman. Kebenaran belum aman." Ia menghela napas panjang. Di luar sana, angin menggerakkan daun-daun durian, mengeluarkan suara seperti bisikan. Di suatu tempat, kegelapan baru sedang menunggu giliran untuk bergerak. Dan di antara semuanya, satu hal pasti, Teguh Raharjo masih hidup. Selama ia bernafas, harapan untuk menyingkap kebenaran itu belum mati. Pagi di Sukaraya datang dengan lambat. Kabut tipis masih menggantung di atas pohon-pohon durian, seolah enggan pergi. Jalan tanah yang semalam basah oleh hujan kini tertutup daun-daun gugur. Di kejauhan, azan subuh sudah usai, tapi suara doa dan zikir dari surau kecil di pinggir kebun masih terdengar samar. Kompol Damar Prasetyo tiba lebih awal di lokasi kejadian. Ia membawa termos kopi, roti kering, dan buku catatannya yang mulai penuh coretan. Para petugas forensik sudah bekerja sejak dini hari, menandai setiap sudut pondok. Bau durian bercampur bau busuk kematian masih belum hilang sepenuhnya. Damar berdiri di depan pintu pondok, menatap sisa-sisa nasi di panci, yang kini sudah dimasukkan ke kantong barang bukti. "Hati-hati," katanya kepada tim. "Racun paling mungkin ada di sini. Pastikan semua serpihan nasi diambil." Seorang anggota mengangguk. "Kami kirim ke lab pagi ini, Komandan." Damar menatap sekeliling. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada pintu rusak, tidak ada kaca pecah. Semuanya terlalu tenang. Kematian yang datang serentak dan sunyi selalu menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar racun. Sambil berjalan, ia mengingat lagi kata-kata Teguh Raharjo semalam tentang suara tutup panci dan bayangan bertopi di jendela. Bayangan itu bukan mimpi. Sesuatu pasti terjadi di sela waktu 20 menit saat dapur kosong. Bayangan di jendela, gumamnya pelan. Dan topi gelap. Ia menutup buku, lalu melangkah menuju rumah utama Ibu Sri Wahyuni, yang berjarak tak sampai 100 meter dari pondok. Rumah itu besar tapi sederhana. Dindingnya dari papan jati, halaman depan dipenuhi pot bunga. Di teras, Ibu Sri duduk di kursi bambu. Wajahnya pucat, kerudungnya agak kusut. Di sebelahnya, seorang tetangga menenangkan. "Sabar, Bu. Polisi hanya ingin tanya sedikit." Damar memberi salam, suaranya tenang. "Assalamualaikum, Ibu Sri. Mohon maaf, kami perlu menanyakan beberapa hal." Perempuan itu mengangguk pelan. "Waalaikumsalam, Pak Damar. Saya masih gemetar, tapi silakan." Damar duduk di kursi depan. Ia membuka catatan. "Ibu, siapa yang biasanya memegang kunci gudang bahan pangan?" "Kunci itu di saya, Pak. Hanya saya. Tidak ada yang lain?" Ibu Sri menelan ludah. "Tidak, tidak ada. Termasuk anak Ibu Reza?" Ia terdiam sejenak, lalu menggeleng cepat. "Dia tidak pernah urus dapur. Dia sibuk urusan kebun saja." Damar menatap wajahnya lekat-lekat. Ada getaran halus di ujung suaranya, seperti seseorang yang sedang menutupi sesuatu tapi belum siap untuk berbohong penuh. Ia menulis, "Kunci gudang."
dipegang tunggal. Akses terbatas. Reaksi gugup. Sebelum pergi, Damar berjalan ke belakang rumah. Di sana ada gudang bahan pangan, sebuah ruangan kecil berdinding kayu yang selalu dikunci. Ia meminta izin untuk memeriksa. Ketika gembok dibuka, aroma campuran beras, bawang, dan karung goni menyeruak. Rak-rak kayu tersusun rapi, namun sesuatu menarik perhatiannya di pojok paling bawah. Di balik karung beras, ada kantong plastik bening berisi butiran kecil berwarna ungu muda. "Jangan sentuh," seru Damar cepat. Ia memakai sarung tangan, menunduk, dan mengamati. Tidak ada label, tidak ada tulisan pabrik, hanya butiran halus yang berkilau samar. "Apa ini?" tanya petugas forensik yang ikut. "Belum tahu. Tapi insting saya bilang, ini bukan pupuk." Damar menatap Ibu Sri yang berdiri di pintu gudang. Perempuan itu pucat. Kedua tangannya menggenggam ujung kerudungnya erat. Saya tidak tahu ada itu, Pak," katanya gugup. "Mungkin pekerja simpan." Damar mengangguk pelan tapi matanya tetap tajam. "Baik, tapi pekerja tidak bisa masuk gudang tanpa kunci." "Bukan." Suasana hening. Ibu Sri tidak menjawab. Saat Damar keluar dari gudang, ia melihat seorang anak kecil berdiri di seberang jalan, memegang buku lusuh. Anak itu adalah Raffi Hidayat, bocah yang kemarin ikut membantu para pekerja membawa durian kecil-kecilan. "Pak Polisi," panggilnya pelan. "Tadi pagi saya lihat mobil putih berhenti di dekat gudang. Ada abang tinggi pakai topi." Damar mendekat, berjongkok sejajar mata anak itu. "Kamu yakin?" "Iya, Pak. Mobilnya ada stiker huruf R di kaca belakang." Jam berapa kira-kira?" "Sekitar jam 7 lebih dikit." Damar tersenyum tipis, menepuk bahu anak itu. "Terima kasih, Raffi. Kamu sangat berani." Ia berjalan kembali ke mobil dinasnya, sambil berpikir keras. Mobil putih, stiker R, abang bertopi, jam 7 pagi. Kepalanya langsung mengaitkan semua potongan itu dengan satu nama. Reza Mahendra, anak Ibu Sri. Terakhir kali terlihat di rumah. Katanya sedang ke kota. Tapi data bisa menipu, dan waktu tidak berbohong. "Cek ke SPKT," katanya ke brigadir di sampingnya. "Minta data kendaraan putih milik keluarga Wahyuni." Lacak pergerakannya pagi itu. Sementara tim forensik membawa kantong butiran ungu ke laboratorium, Damar menatap langit kelabu di atas kebun. Ia tahu, hari ini hanyalah awal. Racun tidak datang sendiri ke panci nasi, racun datang bersama niat. Dan di balik semua itu, ada bayangan bertopi yang terus menunggu, menatap dari jendela dapur yang kini tinggal kenangan. Langit Sukaraya berubah kelabu sepanjang pagi. Hujan turun sebentar lalu berhenti, menyisakan tanah becek dan hawa dingin yang merayap sampai ke tulang. Di halaman belakang kantor Polres Sukabumi, beberapa anggota forensik keluar masuk ruangan membawa kantong-kantong bukti. Bau kimia dan kopi hitam bercampur di udara. Di dalam ruang investigasi, Kompol Damar Prasetyo duduk di depan papan tulis besar. Di sana, ia sudah menempel foto-foto pondok durian, wajah para korban, serta peta kecil desa Sukaraya. Di pojok kiri papan, tertulis dengan spidol hitam, "Waktu kosong 08, 50, 09, 15. Bayangan bertopi, kunci gudang, hanya dipegang Ibu Sri. Ketika pintu diketuk, seorang anggota masuk membawa map biru. Hasil lab sementara, Komandan. Damar segera membuka map itu. Lembar laporan putih dengan cap resmi Puslap 4 Polri terpampang. Ia membaca cepat, alisnya mengerut. Sampel nasi dan sisa muntahan korban mengandung senyawa karbamat, indikasi kuat pestisida jenis karbofuran. Zat ini tidak berbau, tidak berwarna. Bekerja cepat menyebabkan kejang dan gagal napas dalam hitungan menit. Ia menutup map perlahan, lalu bersandar di kursinya. "Karbofuran," gumamnya. "Racun yang biasa dipakai petani untuk hama. Tapi siapa yang masukkan ke nasi?" Ia berjalan ke jendela, menatap hujan yang menetes di kaca. Satu-satunya tempat racun seperti itu bisa ditemukan adalah kios pertanian. Tapi di Sukaraya, hanya ada satu kios yang menjual bahan resmi. Sisanya jalur gelap. "Panggil kepala unit lapangan," katanya. "Kita cari sumber racun ini. Mulai dari toko pertanian legal sampai kios pinggiran." Beberapa jam kemudian, dua petugas kembali dengan laporan. Mereka menemukan satu kios kecil di pinggir jalan Cikidang, tanpa izin resmi, bernama Toko Tani Jaya. Pemiliknya, seorang pria setengah baya bernama Pak Roni,
sempat menjual cairan racun dalam botol tanpa label seminggu sebelum kejadian. Damar langsung menuju kios itu bersama tim. Bangunannya kecil, dinding papan, rak penuh botol, dan karung pupuk. Bau menyengat racun terasa begitu masuk. Pak Roni tampak gugup saat melihat rombongan polisi datang. "Bapak menjual bahan ini?" Damar mengeluarkan foto butiran ungu dari gudang Ibu Sri. Pak Roni mengangguk pelan. "Iya Pak, tapi itu pestisida. Banyak petani beli buat hama ulat durian. Siapa pembelinya minggu lalu?" Roni berpikir keras. Laki-laki muda, tinggi, pakai topi dan kacamata. Datang naik mobil putih. Dia bayar tunai, tidak mau nota. "Bapak ingat plat mobilnya?" Roni mengangguk ragu. "Saya cuma ingat 3 huruf belakangnya. RMH. Mungkin." Nama itu membuat Damar berhenti sejenak. Huruf-huruf itu sama dengan inisial. Reza Mahendra. "Dia bilang beli buat apa?" tanya Damar lagi. "Katanya buat pupuk campuran Pak. Tapi saya heran. Kenapa dia minta jenis cairan pengencer yang biasanya dipakai buat racun? Katanya harus cepat larut, tidak berbau." Damar menulis setiap kata. "Kapan terakhir kali dia ke sini?" 2 hari sebelum kejadian." Ia menatap wajah Roni lama-lama. "Kalau nanti kami butuh keterangan tambahan, Bapak siap?" "Siap Pak. Tapi, tolong jangan sebut nama saya di berita, ya? Saya cuma jual, saya tidak tahu apa-apa." Damar mengangguk. "Tenang, kami hanya cari kebenaran, bukan menyalahkan orang yang tidak tahu." Setelah tim meninggalkan kios, hujan kembali turun deras. Damar berdiri di bawah atap mobil dinasnya, menatap derasnya air di tanah. 2 hari sebelum kejadian, racun tanpa label, mobil putih dengan inisial RMH. Semua benang mulai mengarah ke satu titik. Sore itu, di ruang kerja Polres, Damar membuka file lama dari laporan keuangan Ibu Sri Wahyuni yang dikirim oleh anak buahnya. Ia membaca pelan-pelan. Tunggakan koperasi simpan pinjam, 100 juta rupiah. Hutang pribadi kepada rentenir bernama Bang Yusuf Karim, hampir 200 juta. Penjamin hutang, Reza Mahendra. Damar menatap layar laptop lama-lama. "Motif finansial," bisiknya. "Tekanan ekonomi, rasa malu, hutang besar. Dan satu-satunya cara cepat hilangkan saksi masalah, para pekerja." Ia menutup laptop, berdiri, dan memandangi papan kronologi lagi. Lalu ia menulis dengan spidol merah besar di tengah. "Reza Mahendra, target utama penyidikan." Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari brigadir di puskesmas. "Komandan, seseorang tadi malam mencoba masuk ruangan saksi Teguh lagi. Katanya dari keluarga korban, tapi kabur waktu diperiksa. Kami temukan masker dan plastik kecil berisi bubuk putih." Damar menarik napas panjang. "Mereka masih mencoba membungkamnya," gumamnya. Ia menatap foto Teguh yang tertempel di papan. Satu-satunya saksi yang masih hidup. Ia tahu, sejak saat itu, permainan sudah berubah. Ini bukan lagi sekadar kasus racun, ini adalah perburuan antara waktu dan kebenaran. Malam turun pelan. Damar berdiri di halaman kantor, menatap ke arah gunung yang tertutup kabut. Di kejauhan, lampu desa berkedip seperti mata-mata kecil yang menyaksikan semuanya. Dalam hati ia tahu, setiap langkah berikutnya akan membuatnya semakin dekat dengan bahaya dan semakin dekat dengan kebenaran yang mungkin tidak semua orang sanggup dengar. Sore menjelang malam di desa Sukaraya terasa ganjil. Langit seperti terbuat dari timah abu-abu, berat dan hampir jatuh ke bumi. Angin berhembus perlahan membawa bau durian masak, bercampur aroma lembab tanah yang belum kering setelah hujan pagi tadi. Di halaman rumah Ibu Sri Wahyuni, seekor kucing duduk di atas pot bunga besar. Di bawah pot itulah, menurut pengakuan Ibu Sri sebelumnya, ia biasa menyimpan kunci gudang bahan pangan. Kompol Damar Prasetyo berdiri di sana, tangannya di saku, memandangi pot itu dengan pandangan dalam. Ia mengetuk pintu rumah 2 kali. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Ibu Sri muncul dengan wajah lelah. Kerudungnya terpasang tergesa, matanya sembab. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam Pak Damar. Maaf rumah berantakan. Saya belum sempat bersih-bersih." "Tidak apa Bu, saya hanya ingin bicara sebentar." Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Dindingnya dipenuhi foto lama almarhum suami dan foto anak semata wayangnya, Reza Mahendra. Dalam salah satu foto, Reza memakai toga kelulusan, tersenyum bangga di samping ibunya. Foto itu membuat Damar berpikir,
Betapa tipis jarak antara kebanggaan dan kehancuran. Ibu, kata Damar pelan, hasil laboratorium sudah keluar. Racun yang membunuh para pekerja adalah karbofuran racun pertanian. Kami juga menemukan butiran ungu di gudang bahan pangan ibu. Ibu Sri menunduk. Jemarinya memegang ujung kerudung erat-erat. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak pernah beli racun seperti itu. Betul, Bu? Damar menatapnya tajam tapi lembut. Karena kios yang menjual racun itu memberi keterangan. Ada seorang pria muda, tinggi, pakai topi dan kacamata, datang naik mobil putih. Plat belakangnya RMH. Wajah Ibu Sri langsung menegang. RMH bisa apa saja, Pak? Bisa nama siapapun. Benar, Bu. Tapi di Sukaraya, hanya satu orang yang memiliki mobil putih dengan inisial RMH di plat Reza Mahendra. Air muka Ibu Sri berubah. Suaranya pelan, seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Dia hanya anak saya satu-satunya, Pak. Dia tidak mungkin melakukan hal buruk. Damar menghela napas pelan. Saya tahu, Bu. Tapi kebenaran tidak selalu sesuai doa kita. Ia berdiri, berjalan ke arah dapur. Pandangannya menangkap sebuah kerudung abu-abu dengan motif bunga kecil tergantung di gantungan dekat wastafel. Ia mendekat, memegangnya pelan dengan sarung tangan plastik. Kerudung ini, Ibu pakai waktu kejadian. Ibu Sri menatap benda itu. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya tidak ingat, Pak. Damar tersenyum tipis. Kami akan memeriksanya di lab. Mungkin kain juga bisa bicara. Saat mereka berbicara, dari arah belakang rumah terdengar suara samar seperti ranting patah. Damar menoleh cepat ke arah jendela. Ia memberi isyarat dengan tangannya kepada brigadir yang berjaga di luar. Dua petugas langsung bergerak, mengitari sisi rumah. Siapa di sana? Seru Damar. Tak ada jawaban. Hanya desiran angin melewati bambu. Tapi ketika lampu senter diarahkan, bayangan seseorang tampak berlari menembus kebun pisang di belakang rumah. Kehar, teriak Damar. Beberapa petugas berlari, tapi jejak itu hilang di jalan tanah yang gelap dan licin. Hanya tertinggal jejak ban motor baru dan bau bensin yang tajam. Damar kembali masuk, wajahnya serius. Ada yang mengawasi rumah ibu. Ibu Sri menutup mulutnya, menahan isak. Ya Allah, saya takut, Pak. Sejak malam kejadian, saya dengar suara di luar rumah, seperti ada yang jalan-jalan di halaman. Tapi saya pikir cuma angin. Bukan angin, Bu. Damar menatap langsung ke matanya. Orang itu mungkin ingin memastikan sesuatu, atau mengawasi ibu. Ia berjalan mendekat ke meja makan. Di sana masih ada teko air, dan 2 gelas, satu bersih, satu masih berembun seolah baru dipakai. Siapa yang berkunjung hari ini, Bu? Ibu Sri terdiam. Tadi pagi, Reza sempat datang sebentar. Katanya mau ke kota lagi. Ke kota? Iya. Katanya ada urusan dengan koperasi. Dia datang jam berapa? Sekitar 7 lewat sedikit. Damar mencatat cepat. Sama seperti waktu anak kecil Raffi melihat mobil putih berhenti di dekat gudang. Ibu Sri menggigit bibirnya. Mungkin hanya kebetulan. Di dunia penyelidikan, Bu, kata Damar pelan. Kebetulan adalah bentuk lain dari rencana. Hening menyelimuti ruangan beberapa detik. Lalu Damar berdiri, menutup buku catatannya. Bu, mulai malam ini akan ada petugas berjaga di sekitar rumah. Kami tidak ingin ada hal buruk menimpa Ibu. Ibu Sri mengangguk pelan, matanya sembab. Terima kasih, Pak Damar. Saya hanya ingin semua ini cepat selesai. Ketika Damar melangkah keluar, angin malam mulai turun. Ia menatap sekeliling rumah. Halaman sepi. Tapi udara terasa tebal seperti ada mata-mata yang bersembunyi di balik pepohonan. Ia menyulut sebatang rokok, mengamati jejak ban motor di tanah basah. Brigadir muda mendekat. Komandan, jejaknya baru, masih hangat. Damar mengangguk. Catat arah bannya. Besok pagi kita cocokkan dengan kendaraan milik Reza Mahendra. Ia menatap pot bunga besar di beranda tempat kunci gudang biasa disembunyikan. Kunci itu, dan orang yang tahu tempatnya, gumamnya, mungkin menyimpan seluruh rahasia tentang racun itu. Malam semakin gelap. Dari kejauhan, terdengar suara petir samar, lalu diam. Hanya ada satu hal yang Damar tahu pasti malam itu. Seseorang di Sukaraya tidak hanya menabur racun di nasi, tapi juga di dalam hati mereka yang takut kebenaran. Pagi berikutnya datang tanpa suara. Kabut turun lagi, menutup jalan desa seperti tirai yang menolak dibuka. Di halaman Polres Sukabumi,
Kendaraan dinas berjajar rapi, tapi suasana di dalam kantor terasa tegang. Tidak ada lagi senyum di antara anggota. Semua tahu, penyelidikan sudah menyentuh garis berbahaya wilayah keluarga Sri Wahyuni dan anaknya, Reza Mahendra. Di ruang digital forensik, Kompol Damar Prasetyo berdiri di depan layar besar yang menampilkan data sinkronisasi dari 2 ponsel, milik Ibu Sri dan Reza. "Siap, Komandan," kata teknisi forensik muda yang duduk di depan laptop. "Kami sudah berhasil memulihkan pesan-pesan yang sempat dihapus, termasuk voice note." Damar menyilangkan tangan di dada. Putar yang paling dekat dengan tanggal kejadian. Di layar, muncul daftar pesan WhatsApp dengan kap waktu 13 Juli, pukul 22.41 malam. Nomor pengirim, Reza Mahendra. Nomor penerima, Ibu Sri Wahyuni. Pesan pertama sederhana, tapi terasa seperti pisau kecil yang menusuk hati. "Bu, besok Sari ke pasar jam 9. Dapur kosong, kunci di tempat biasa." Damar mengangkat dagunya sedikit. "Lanjutkan." Pesan berikutnya berupa voice note berdurasi 12 detik. Suara laki-laki terdengar bergetar rendah, menahan gugup tapi tegas. "Bu, jangan ragu. Sedikit saja. Habis makan. Mereka tidak akan balik lagi." Semua selesai. Ruangan tiba-tiba sunyi. Hanya suara kipas komputer berputar. Teknisi menoleh dengan wajah tegang. "Komandan, suara itu 100% cocok dengan sampel suara Reza Mahendra di ponsel lamanya." Damar menutup mata sejenak. Di benaknya muncul gambar dapur itu, panci nasi yang terbuka, tangan tua yang gemetar meneteskan cairan, dan sendok kecil yang mengetuk pelan tutup panci. Ia tahu, kalimat dalam voice note itu bukan hanya perintah, itu adalah keputusan yang merenggut 25 nyawa. "Periksa lokasi pengiriman pesan ini," katanya akhirnya. "Teknisi mengetik cepat." Pesan dikirim dari area Menara BTS Sukaraya pukul 22.401 malam. Dan 2 pesan berikutnya dikirim pagi hari kejadian, pukul 07.18 dan 09.31, masih dari area yang sama. Damar mengangguk pelan. Artinya, Reza tidak pernah ke kota seperti pengakuannya. "Benar, Komandan. Ia berada di sekitar kebun sepanjang pagi itu." Ia menulis di catatannya. "Alibi runtuh. Pesan mengatur waktu dapur kosong. Arahkan tim lapangan ke ponsel Reza, minta izin penyitaan resmi." Sementara tim bekerja, Damar menatap keluar jendela. Matahari mulai naik malu-malu di balik awan. Ia mengingat lagi tatapan Ibu Sri semalam, tatapan yang setengah menyesal, setengah takut. Mungkin ia tahu anaknya bersalah, tapi cinta membuatnya tetap diam. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memecah keheningan. Seorang brigadir masuk terburu-buru. "Komandan, kami dapat laporan. Ada seseorang mencoba menebus mobil putih milik Reza di bengkel dekat pasar. Ia berusaha ganti plat nomor. Kami sudah tahan mobilnya." Damar langsung berdiri. "Bawa mobil itu ke halaman kantor sekarang." Beberapa menit kemudian, mobil SUV putih itu tiba. Basah oleh hujan, tapi masih berbau bensin segar. Di kaca belakangnya, menempel stiker huruf besar R, seperti yang disebut bocah kecil Raffi 2 hari lalu. Damar berjalan mengitari mobil, memperhatikan setiap sisi. Ia menunduk, mengamati roda. Di sela lumpur, masih ada bekas tanah yang serupa dengan jejak ban di belakang rumah Ibu Sri. "Cocokkan pola tapaknya," perintahnya. "Pastikan ini mobil yang meninggalkan jejak di lokasi." Petugas forensik mengangguk, mengambil foto, lalu memeriksa bagian dalam mobil. Di bawah jok penumpang, mereka menemukan botol kecil plastik transparan berisi cairan ungu muda warna yang sama dengan butiran racun dari gudang. "Komandan, ini harus segera diuji." Damar menatap botol itu lama, lalu berkata pelan, "Jangan sampai tumpah. Itu mungkin bukti paling mahal di seluruh desa ini." Sore hari, hasil uji cepat keluar. Cairan mengandung karbofuran murni dengan pengencer kimia tinggi. Formula identik dengan residu pada panci nasi. Damar duduk diam di ruang kerjanya. Di mejanya kini terhampar semua bukti. Peta kebun, hasil lab, foto botol racun, dan transkrip pesan WhatsApp antara Reza dan ibunya. Semuanya membentuk garis, yang jelas garis menuju niat dan pelaku. Tapi satu pertanyaan masih menghantuinya. Apakah Ibu Sri tahu sepenuhnya apa yang ia lakukan pagi itu? Atau ia hanya menjalankan perintah anaknya tanpa paham bahwa cairan itu adalah racun? Malam itu, Damar memutuskan. Besok pagi,
Ia akan memanggil Ibu Sri kembali ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Ia tidak akan menuduh, tidak akan menekan, hanya akan menaruh cermin di depannya dan membiarkan kebenaran memantul sendiri. Di luar, suara jangkrik kembali terdengar. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di udara. Di layar laptopnya, pesan terakhir dari Reza masih terpampang. Sudah beres. Pergi sekarang. Damar menatap kalimat itu lama. Ia tahu, setiap kata dalam pesan itu adalah langkah kaki menuju kematian. Dan di ujung semua itu, hanya ada satu jalan pulang, jalan menuju pengakuan. Pagi itu, hujan turun pelan di atas atap Polres Sukabumi. Hanya rintiknya yang terdengar, seperti detak hati seseorang yang menahan gemetar. Di ruang pemeriksaan, udara dingin bercampur aroma kopi dan kertas basah. Lampu neon menyala redup, menyoroti meja kayu di tengah ruangan. Kompol Damar Prasetyo duduk berhadapan dengan Ibu Sri Wahyuni, perempuan paruh baya yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya pucat, kerudungnya kusut. Di pangkuannya, jari-jari tangan gemetar tanpa henti. Bu Sri, suara Damar lembut tapi tegas. Saya tidak di sini untuk menyakiti Ibu. Saya hanya ingin mendengar cerita Ibu sendiri, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Semua orang berhak bicara untuk menyelamatkan sisa hidupnya. Ibu Sri menunduk. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Pak. Mulailah dari pagi sebelum kejadian. Apa yang Ibu lakukan di dapur? Suasana hening cukup lama. Hanya suara jarum jam yang berdetak lambat. Lalu perlahan, seperti membuka luka lama, Ibu Sri mulai bicara. Saya bangun pagi-pagi sekali. Reza pulang malam sebelumnya. Katanya mau bantu urusan kebun. Dia terlihat gelisah, Pak. Tidak seperti biasanya. Saya tanya, ada apa, Nak? Tapi dia cuma bilang semua akan baik-baik saja. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Pagi itu, sekitar jam 8 lewat, Reza keluar rumah. Dia bawa kunci gudang. Saya pikir mau ambil pupuk. Tidak lama, dia balik. Kasih saya botol kecil berisi cairan ungu muda. Damar mencondongkan tubuh sedikit. Apa yang dia bilang waktu itu? Dia bilang, cairan itu cuma buat bikin pelajaran bagi para pekerja. Katanya mereka mulai berani melawan, menuntut upah sebelum panen selesai. Dia takut kebun kami disita kalau sampai mereka lapor ke koperasi. Suara Ibu Sri mulai bergetar. Dia bilang, Bu, cuma sedikit aja. Biar mereka kapok. Biar nggak balik-balik minta uang lagi. Saya bodoh, Pak Damar. Saya percaya. Damar mencatat cepat, lalu menatapnya. Lalu apa yang Ibu lakukan? Air mata Ibu Sri menetes pelan. Saya tunggu sampai Sari pergi ke pasar. Dapur kosong. Saya ambil panci nasi. Saya buka tutupnya pelan-pelan. Dan saya teteskan cairan itu. 2 tetes. Lalu saya tutup lagi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya tidak tahu, Pak. Saya kira itu cuma cairan pahit. Saya tidak tahu itu racun. Saya tidak tahu mereka semua akan mati. Damar membiarkannya menangis sebentar. Ia tahu air mata itu bukan hanya penyesalan, tapi juga sisa cinta seorang ibu yang tersesat oleh kasih yang buta. Setelah beberapa menit, Damar berkata pelan, Bu Sri, saya harus jujur. Kami menemukan voice note dari ponsel Reza. Di situ dia bilang, sedikit saja, habis makan mereka tidak akan balik lagi. Ibu Sri membeku. Suaranya hilang. Lalu perlahan, tubuhnya berguncang. Ya Allah, jadi dia tahu. Ya Bu, dia tahu itu racun? Sepertinya begitu. Ibu Sri menatap kosong ke dinding. Saya pikir, dia hanya ingin menakut-nakuti. Tapi ternyata, anak saya sendiri yang membunuh mereka. Tangisnya pecah. Bukan tangisan keras, melainkan tangisan hancur seperti seseorang yang baru sadar bahwa semua yang ia lindungi justru menjadi sumber malapetaka. Damar menghela napas panjang. Bu, saya tahu ini berat. Tapi kejujuran Ibu hari ini bisa menyelamatkan banyak hal. Termasuk nama baik orang-orang yang tidak bersalah. Kami akan bantu Ibu menjalani prosesnya dengan tenang. Tapi Ibu harus jujur sepenuhnya. Ibu Sri mengangguk pelan. Saya akan cerita semuanya, Pak. Saya tidak kuat lagi simpan ini. Ia menghapus air matanya dengan ujung kerudung. Setelah saya meneteskan cairan itu, saya cuci tangan. Saya sempat dengar suara mobil di luar mobil Reza. Saya kira dia pergi ke kota, tapi ternyata dia masih di sekitar kebun. Saya tidak tahu dia mau apa. Damar menulis setiap kata. Dan setelah itu,
Setelah itu, saya dengar kabar mereka mati. Saya lari ke kebun. Saya lihat tubuh-tubuh itu. Mata mereka melotot. Mulut berbusa. Saya menjerit, Pak. Saya pikir itu mimpi. Ia memeluk dirinya sendiri. Menggigil. Saya lihat anak-anak itu seperti anak saya sendiri. Saya ingin teriak, tapi suara saya hilang. Saya cuma bisa menangis tanpa air mata. Mungkin karena hati saya sudah kering. Damar berdiri pelan. Ia meletakkan buku catatannya di meja, lalu berkata lembut, Bu Sri, yang ibu lakukan hari ini mengaku itu langkah pertama menuju keadilan. Bukan hanya untuk para korban, tapi juga untuk diri ibu sendiri. Ia menatap jendela. Hujan masih turun lembut, seperti bumi ikut menangis. Tapi kita belum selesai. Masih ada satu orang yang harus menjawab pertanyaan yang sama. Kenapa? Di luar ruangan, suara langkah kaki terdengar. Seorang petugas membuka pintu. Komandan, Reza Mahendra sudah datang. Dia menunggu di ruang sebelah. Damar memejamkan mata sebentar. Baik, pisahkan mereka. Jangan biarkan mereka saling bicara. Ibu Sri menatap Damar dengan mata basah. Pak, tolong jangan sakiti dia. Apapun yang dia lakukan, dia tetap anak saya. Damar menunduk hormat. Saya tidak akan sakiti siapapun, Bu. Saya hanya ingin satu hal, kebenaran berdiri sendiri, tanpa topeng. Ketika Ibu Sri dibawa keluar ruangan, ia sempat berhenti di depan pintu. Di balik kaca, ia melihat sosok Reza duduk menunduk, tangannya di atas meja, wajahnya tegang. Ia ingin memanggil, tapi bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Air matanya jatuh lagi, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, ibu dan anak itu terpisah oleh garis yang tak bisa dihapus, garis antara cinta dan kejahatan. Ruang interogasi di Polres Sukabumi terasa dingin seperti ruang tanpa napas. Lampu neon menggantung di langit-langit, memantulkan bayangan samar di dinding putih. Di tengah ruangan hanya ada meja logam dan dua kursi yang saling berhadapan. Di salah satunya, Reza Mahendra duduk, ke meja putihnya masih rapi, rambutnya tersisir, tapi jemarinya terus mengetuk meja, ritmis dan gelisah. Di seberangnya, Kompol Damar Prasetyo duduk dengan ketenangan yang aneh. Ia membuka map tebal berisi foto-foto, hasil lab, dan transkrip pesan WhatsApp yang telah mereka temukan malam sebelumnya. Saudara Reza. Suara Damar datar tapi berwibawa. Terima kasih sudah datang memenuhi panggilan. Kita hanya akan bicara fakta. Saya tidak ingin menuduh, hanya ingin saudara menjelaskan. Reza menatapnya dengan senyum tipis, berusaha tenang. Saya sudah bilang ke penyidik, Pak. Hari kejadian saya ada di Medan. Urus pinjaman koperasi. Saya bisa tunjukkan nota hotel dan struk kopi. Damar tersenyum kecil. Ah, struk kopi. Ia menarik selembar foto dari map hasil tangkapan CCTV cafe. Masalahnya, Reza, orang yang terlihat membayar di video ini bukan kamu. Mesin EDC-nya bahkan baru tersambung 2 jam setelah waktu tercetak di struk. Jadi alibimu, retak. Reza menelan ludah. Jemarinya berhenti mengetuk meja. Saya cuma titip ke teman. Saya sibuk pagi itu. Jadi, titip kopi. Potong Damar tenang. Sambil beli rakun. Reza mendongak, matanya membulat. Racun. Racun apa, Pak? Damar menatapnya lekat-lekat, lalu menaruh satu foto di depan Reza. Botol plastik kecil berisi cairan ungu muda yang ditemukan di bawah jok mobilnya. Ini. Cairan ini identik dengan racun karbofuran yang membunuh 25 pekerja di kebun ibumu. Dan botol ini ada di mobilmu, Reza. Wajah Reza perlahan kehilangan warna. Ia menatap botol dalam foto itu lama, sebelum berusaha tertawa. Pak, saya bukan pembunuh. Cairan itu, saya beli buat pupuk. Saya tidak tahu kalau berbahaya. Damar tidak menjawab. Ia membuka lembar berikutnya. Hasil uji forensik. Laboratorium bilang cairan itu bukan pupuk. Itu racun murni, dicampur pengencer. Cairan ini bisa membunuh manusia dalam waktu kurang dari 10 menit setelah tertelan. Dan yang paling menarik, residu senyawanya sama persis dengan racun yang ada di nasi pondok. Reza membungkuk sedikit. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Saya cuma ingin bantu ibu, Pak. Kami sedang tertekan utang, koperasi, rentenir, semua menagih. Saya takut kebun disita. Damar mencondongkan tubuh. Jadi kamu racuni 25 orang supaya utang lunas? Reza menggeleng cepat, suaranya meninggi. Tidak, saya cuma ingin mereka pergi.
Mereka mengancam, minta upah sebelum panen selesai. Saya cuma ingin menakut-nakuti mereka, supaya mereka tidak balik lagi. Dengan racun? Tanya Damar datar. Reza membisu. Damar mengambil lembar lain, menaruhnya di meja. Ini transkrip pesanmu kepada ibumu malam sebelum kejadian. Ia membacakan perlahan. Bu, besok Sari ke pasar jam 9. Dapur kosong. Kunci di tempat biasa. Bu, jangan ragu. Sedikit saja. Habis makan, mereka tidak akan balik lagi. Reza menatap tulisan itu dengan mata membesar. Itu bukan saya yang kirim, Pak. Nomor ponselmu cocok. Data BTS juga menunjukkan sinyalmu berada di sekitar kebun pagi itu. Reza menelan ludah keras. Saya cuma bercanda sama ibu. Damar menggeleng. Kandaan seperti itu tidak lucu, Reza. 25 orang mati karena candaanmu. Ruangan kembali hening. Detik jam berdetak pelan tapi menusuk. Reza memejamkan mata. Napasnya berat. Ibu tidak tahu, Pak. Saya bilang cuma buat mereka sakit perut. Tidak akan sampai mati. Jadi kamu yang memberi cairan itu? Reza tidak menjawab. Damar menggeser kursinya pelan. Reza, dengar saya baik-baik. Saya tahu kamu terdesak. Saya tahu kamu ingin menyelamatkan nama keluarga. Tapi menyalahkan ibumu, membiarkan dia menanggung sendiri. Itu pengecut. Kata pengecut, itu menghantam keras. Reza mengangkat wajahnya, matanya merah. Saya tidak menyuruh ibu menanggung. Saya hanya tidak mau dia di penjara. Dan bagaimana caramu menyelamatkan dia? Dengan berbohong. Reza menunduk. Bahunya bergetar halus. Beberapa detik berlalu sebelum suaranya terdengar lagi. Serak dan pelan. Saya cuma ingin semua selesai, Pak. Saya pikir kalau para pekerja pergi, kebun aman, koperasi tidak menekan lagi. Tapi, saya salah. Saya salah besar. Damar menatapnya dengan pandangan campuran antara marah dan iba. Kamu salah langkah dari awal, Reza. Setiap keputusan yang lahir dari ketakutan akan menimbulkan bencana. Dan kamu sudah lihat sendiri hasilnya. Reza menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Ibu tidak tahu itu racun, Pak. Saya bilang cairan itu hanya pengusir hama. Dia cuma ikut apa kata saya. Tolong, jangan hukum dia terlalu berat. Damar menatapnya lama. Jadi kamu mengakui memberi cairan itu kepada ibumu? Reza diam. Jawab Reza. Suara Damar lebih rendah tapi tegas. Akhirnya Reza mengangguk pelan, hampir tak terdengar. Iya, Pak. Saya yang kasih botol itu. Ia menunduk. Tangannya menutupi wajah. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu mereka semua akan mati secepat itu. Damar menutup map, menatapnya lama. Kamu tahu, Reza, dihukum. Ada perbedaan antara niat dan akibat. Tapi di hati manusia, dosa tetap sama beratnya apapun niatnya. Reza tak lagi bicara. Ia hanya duduk diam. Bahunya naik turun pelan. Wajahnya tenggelam dalam bayangan lampu. Damar berdiri, memberi isyarat kepada petugas. Tahan Reza Mahendra untuk pemeriksaan lanjutan. Pisahkan dari Ibu Sri. Pastikan keduanya tidak bisa saling kontak. Ketika Reza digiring keluar, langkahnya goyah. Dari ujung koridor, Ibu Sri sempat melihat sekilas anaknya di borgol, kepala tertunduk. Ia menyerit lirih hampir jatuh pingsan. Reza nak. Namun petugas menahannya pelan. Damar berdiri di ujung koridor, menatap keduanya tanpa kata. Dalam hatinya, ia tahu kebenaran sudah mulai berbicara, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. Racun bukan hanya di panci. Ia juga tumbuh di hati manusia yang terlalu takut kehilangan kehormatan. Hujan deras mengguyur Sukabumi malam itu. Jalan menuju Polres gelap dan licin. Lampu jalan padam sebagian karena kabel listrik tersambar petir. Namun di ruang penyidik, cahaya dari layar laptop masih menyala terang. Kompol Damar Prasetyo duduk menatap grafik transaksi keuangan yang baru saja dikirim oleh unit cybercrime. Di layar, angka-angka muncul dan hilang transfer, penarikan tunai, dan setoran dari berbagai rekening atas nama Reza Mahendra dan Sri Wahyuni. Tapi ada satu nama asing yang terus muncul di antara transaksi itu. Yusuf Karim. Damar mengetuk-ngetuk meja dengan pensil. Rentenir ini selalu muncul di bayang-bayang setiap kasus uang desa, gumamnya. Ia memutar kursinya, menatap peta di dinding. Garis merah menghubungkan rumah Ibu Sri, kios racun ilegal, dan toko cuci mobil milik Bang Yusuf di pinggiran kota.
Brigadir Seno, anak buahnya yang paling muda, masuk membawa berkas. Komandan, kami sudah dapat data tambahan. Yusuf Karim tercatat pernah dipidana kasus penggelapan tahun 2018, tapi bebas karena kurang bukti. Damar membaca cepat. Dan sekarang dia jadi pemberi pinjaman besar di wilayah Cikidang? Betul. Dan menurut keterangan warga, Reza sempat datang ke tokonya 2 minggu sebelum kejadian, membawa map tebal. Setelah itu, Yusuf Karim membeli mobil baru secara tunai. Damar berdiri, mengambil jasnya. Kita datangi dia malam ini. Jangan beri waktu hapus jejak. Toko cuci mobil Yusuf Karim berdiri di pinggir jalan besar. Lampunya remang, tapi di dalam masih ada suara mesin pompa air. Begitu Damar dan tim masuk, aroma bensin dan sabun mencampur jadi satu. Yusuf, pria berumur 50-an dengan perut buncit dan senyum licin, menyambut dengan ramah palsu. Wah, Pak Polisi malam-malam datang. Pasti bukan mau cuci mobil ya, katanya sambil tertawa kecil. Tidak Bang Yusuf, jawab Damar datar. Kami cuma ingin bicara soal bisnis Bapak, khususnya bisnis pinjaman dan pestisida. Senyum Yusuf menurun sedikit. Pestisida? Saya tidak jual racun, Pak. Saya ini orang bersih. Damar mendekat, menaruh foto botol racun di meja kerja Yusuf. Botol ini dibeli lewat salah satu orang suruhan Bapak. Namanya Roni, pemilik kios ilegal Tani Jaya. Dia bilang racun itu dipesan oleh seseorang atas rekomendasi Bapak. Wajah Yusuf kaku sejenak, lalu tertawa lagi, tapi tawanya kali ini kering. Ah, Roni itu suka bicara sembarangan. Saya cuma bantu dia cari pelanggan. Damar menatap tajam. Termasuk Reza Mahendra. Suasana mendadak hening. Yusuf menatap ke arah 2 petugas di belakang Damar, lalu menegakkan tubuh. Saya tidak tahu siapa itu, Pak. Banyak orang datang pinjam uang, tidak semua saya ingat. Begitu, Damar meletakkan 1 lembar bukti transfer di meja nominal 150 juta rupiah dari rekening Reza ke rekening atas nama Yusuf Karim. Kalau begitu, mungkin ini bisa bantu mengingatkan. Yusuf terdiam. Matanya berputar cepat, mencari alasan. Itu, pembayaran utang lama. Utang atau uang tutup mulut. Nada suara Damar dingin. Yusuf mulai berkeringat. Pak, tolong jangan buat masalah. Saya cuma cari makan. Masalah ini sudah jadi makan malam bagi 25 keluarga. Jawab Damar pelan. Dan kamu salah satu yang menikmati lauknya. Yusuf tiba-tiba berdiri. Suaranya meninggi. Saya tidak racuni siapapun. Damar tidak bergeming. Tapi kamu menekan Reza. Kamu ancam keluarganya, bukan? Tatapan Yusuf membeku. Kamu tidak punya bukti. Bukti bisa dicari, Bang, ujar Damar. Tapi nurani, kalau sudah busuk, susah diperbaiki. Damar memberi isyarat pada petugas. Amankan lokasi ini. Periksa semua dokumen dan komputer. Yusuf berteriak protes, tapi tak bisa melawan. Saat dibawa keluar, matanya sempat melirik Damar dengan kebencian. Hati-hati, Pak Polisi. Tidak semua orang di luar sana suka kalau Bapak menggali terlalu dalam. Damar hanya membalas dengan pandangan dingin. Ia sudah terlalu sering mendengar ancaman. Tapi kali ini, entah kenapa, nadanya terasa berbeda seperti peringatan sungguhan. Keesokan paginya, laporan baru datang dari unit pengamanan saksi. Teguh Raharjo, saksi utama, melapor bahwa semalam ada seseorang mencoba mendekati rumah aman, tempat ia disembunyikan. Petugas jaga menemukan amplop berisi uang tunai dan secari kertas di depan pintu. Damar membuka amplop itu di kantornya. Isinya 5 juta rupiah dan selembar pesan tulisan tangan. Diamlah, Teguh. Ingat keluargamu di Pekalongan. Damar mengepalkan tangan. Mereka mulai bergerak. Brigadir Seno menatapnya cemas. Komandan, kita pindahkan Teguh lagi? Tidak. Pindah hanya bikin mereka tahu kita takut. Kita ubah strategi. Sekarang Teguh dijaga 2 lapis luar dan dalam. Jangan biarkan satu orang pun mendekat tanpa izin saya. Sore itu, Damar menemui Teguh secara langsung. Rumah aman itu berada di lereng bukit kecil, jauh dari desa. Teguh duduk di kursi bambu. Wajahnya tampak lelah tapi matanya tetap waspada. Mas Teguh, kata Damar lembut. Saya tahu ini berat, tapi kamu tidak sendirian. Kami akan jaga kamu sampai kasus ini selesai. Teguh menatapnya, suaranya serak. Saya tidak takut mati, Pak. Tapi saya takut anak istri saya di Pekalongan dicelakai. Saya sudah lihat wajah orang yang coba datang semalam. Wajahnya kamu kenal. Teguh mengangguk pelan.
Saya pernah lihat dia di kebun dulu. Dia sering datang bareng Reza. Tama diam sainak. Nama? Pang Yusuf. Ucapan itu seperti paku terakhir di papan kebenaran. Damar tahu, jaringan racun itu bukan hanya urusan keluarga Wahyuni, tapi juga bisnis kotor yang lebih besar. Malam itu, Damar menatap berkas-berkas di mejanya. Ia tahu badai belum selesai. Dan di luar sana, di balik kabut sukaraya, musuhnya kini tahu nama saksi yang paling berbahaya bagi mereka. Angin dingin berembus dari jendela kantor Polres Sukabumi malam itu. Kompol Damar Prasetyo berdiri di depan papan putih besar, di mana ia telah menggambar bagan dengan spidol merah. Di tengah tertulis, racun, uang, lalu dari sana menjalar panah ke berbagai nama Reza Mahendra, Sri Wahyuni, Yusuf Karim, dan satu nama baru yang kini dilingkari garis hitam, Budi Karsa. Budi Karsa adalah anggota Dewan Daerah, politisi lokal yang dikenal dermawan di depan umum, sering muncul di spanduk dengan senyum lebar, membagi sembako setiap musim pemilu. Tapi dari hasil investigasi keuangan, ia ternyata juga pemodal utama koperasi fiktif yang menjerat banyak petani dengan bunga mencekik. Damar menatap papan itu lama. Ini bukan sekadar pembunuhan Seno, katanya pada bawahannya. Ini jaringan uang. Racun itu hanya alat. Tujuan sebenarnya, menutupi kebangkrutan dan memotong rantai tuntutan para pekerja. Sebelum mereka sempat bicara, Brigadir Seno menelan ludah. Berarti, 25 orang itu dibunuh supaya koperasi tidak terbongkar? Persis. Damar menarik satu berkas. Reza dan ibunya jadi perantara. Tapi di atas mereka ada yang lebih besar. Orang yang menyuruh Bang Yusuf menekan Reza. Dan orang itu adalah Budi Karsa. Ia menaruh bukti transfer di meja. Satu aliran dana masuk ke rekening milik Yusuf, tepat 2 hari sebelum Reza membeli racun. Nominalnya 50 juta rupiah, dengan keterangan sederhana. Untuk proyek kebun. Damar tahu, kalimat itu hanya kamuflase. Keesokan paginya, langit Sukaraya tampak redup. Di gedung DPRD Kabupaten, Budi Karsa sedang duduk di ruangannya kemeja putih bersih, jas abu-abu, cincin batu akik di jari. Ketika 2 mobil hitam Polres berhenti di halaman, ia sudah tahu tamu yang datang bukan untuk silaturahmi. Kompol Damar, sapanya tenang ketika penyidik masuk. Wah, jarang-jarang polisi datang pagi-pagi. Ada apa ya? Damar tidak menyalami. Ia langsung menunjukkan surat pemanggilan. Kami ingin meminta klarifikasi mengenai hubungan Bapak dengan Yusuf Karim dan keluarga Sri Wahyuni. Budi tersenyum kecil. Ah, itu kasus durian itu, ya? Saya turut berduka. Tapi apa hubungannya dengan saya? Damar menggeser satu map di meja. Bukti transfer, catatan panggilan telepon, serta salinan percakapan WhatsApp antara Yusuf dan seorang kontak bernama BK. Yusuf. Urusan anak itu beres, bos. Dia akan diam. BK. Pastikan ibunya tidak goyah. Kalau bocor semua kena. Budi menatap tulisan itu sebentar, lalu tertawa pelan. Wah, ini fitnah. Inisial BK itu bisa siapa saja. Banyak orang namanya Budi di kabupaten ini. Damar menatapnya tanpa senyum. Betul. Tapi hanya satu yang mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening Yusuf 2 hari sebelum pembunuhan massal. Dan hanya satu yang punya akses ke koperasi yang memberi pinjaman kepada keluarga Wahyuni. Senyum di wajah Budi menghilang perlahan. Kamu hati-hati bicara, Kompol. Kamu bukan siapa-siapa di meja ini. Damar mencondongkan tubuh, suaranya dingin. Saya cukup orang yang belum takut pada ancaman. Suasana mendadak sunyi. Budi menyandarkan tubuh ke kursi, menghela napas. Baiklah, anggap saja saya bantu mereka, tapi saya tidak suruh bunuh siapapun. Saya hanya minta Reza tenangkan para pekerja, supaya tidak ribut. Kalau dia terlalu bodoh sampai pakai racun, itu bukan urusan saya. Damar tahu itu bagian dari permainan lama. Pengakuan setengah hati yang masih berusaha menyelamatkan diri. Ia tidak bereaksi. Kami akan panggil Bapak lagi, setelah audit digital selesai. Sementara ini, saya sarankan jangan keluar kota. Ancaman? Tanya Budi datar. Peringatan, jawab Damar. Ketika ia keluar dari ruangan itu, Damar bisa merasakan tatapan tajam dari belakang tatapan seorang yang terbiasa memegang kekuasaan dan tak suka disentuh hukum. Ia tahu, langkah selanjutnya akan jauh lebih berbahaya. Sore harinya, di rumah aman tempat Teguh Raharjo disembunyikan, angin bertiup kencang, daun-daun pisang di luar jendela bergetar keras. Teguh sedang menulis laporan ingatannya di atas buku,
ketika ia mendengar suara motor berhenti jauh di depan. Ia menoleh, tapi dari jendela hanya terlihat bayangan dua orang berhelm hitam berdiri sebentar lalu pergi. Ia merasa dada berdebar aneh. Malam itu, ia sulit tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, pintu belakang rumah aman itu terdengar berderit perlahan. Teguh segera menahan napas, meraih senter kecil di meja. Ketika sinar putih itu menembus ruang dapur, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar jendela hanya sebentar, lalu menghilang ke gelap. Petugas jaga segera datang setelah mendengar suara kaca pecah kecil di dapur. Tapi pelaku sudah pergi, meninggalkan satu hal, sebuah pisau dapur berkarat, menancap di kusen jendela, dan di bawahnya secari kertas bertuliskan, "Diam, atau darahmu jadi ganti racun." Ketika laporan itu sampai ke Polres pagi berikutnya, Damar langsung memerintahkan pengamanan penuh. Ia berdiri menatap pisau itu lama, lalu berkata, "Mereka tidak hanya ingin menutup mulut Teguh, mereka ingin menebar ketakutan. Artinya, kita sudah di jalur yang benar." Brigadir Seno menatapnya. "Komandan, kalau mereka sampai berani menyerang saksi di rumah aman, berarti ada orang dalam yang bocorkan lokasi." Damar mengangguk perlahan. "Ya, dan itu berarti permainan ini belum selesai. Kita sedang melawan bukan cuma pelaku, tapi sistem." Ia menatap jendela. Langit mulai gelap lagi. Awan hitam menggulung di atas Sukaraya. "Kadang," katanya pelan, "kejahatan paling berbahaya bukan yang dilakukan karena benci, tapi karena takut kehilangan muka." Malam itu, di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, Budi Karsa duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya. Ia baru saja menerima pesan dari nomor tak dikenal. Polisi sudah tahu tentang Yusuf. Satu saksi masih hidup. "Mau saya urus?" Budi menatap lama, lalu mengetik balasan singkat, "Jangan sekarang. Tunggu suasana tenang." Ia meletakkan ponsel di meja, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi, pelan tapi pasti seperti rahasia yang sebentar lagi akan terbuka, setetes demi setetes. Malam di Sukaraya turun dengan cepat. Hujan yang sejak sore mengguyur kini berubah menjadi gerimis tipis yang menggantung di udara. Di lereng bukit tempat rumah aman berdiri, kabut turun pelan menutupi jalan berkelok. Lampu-lampu jalan redup, hanya menyisakan cahaya samar di permukaan tanah basah. Teguh Raharjo duduk di ruang tengah, tubuhnya membungkuk di atas meja kayu. Ia menulis sesuatu di buku kecil yang sudah lusuh catatan tentang kejadian hari tragedi, tentang siapa saja yang ia lihat di dapur, tentang suara aneh yang kini terus menghantuinya di malam hari. Bunyi sendok mengetuk panci, pelan tapi berulang. "Kalau nanti saya tidak sempat bicara," gumamnya pelan, "setidaknya tulisan ini bisa jadi saksi." Dari luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dua petugas jaga berdiri di pos depan, menatap ke arah jalan yang menuju lembah. Salah satunya, Bribda Ilham, mengernyitkan dahi. "Kau dengar itu?" katanya ke rekannya. "Angin," jawab yang lain. Tapi beberapa detik kemudian, mereka sama-sama melihat dua cahaya kecil dari jauh seperti lampu motor yang padam nyala, mendekat perlahan. Ilham segera mengambil HT, pos 2 ke komando. Ada dua kendaraan mencurigakan di jalur bawah, kemungkinan pengintai. Namun belum sempat jawaban datang, radio mendadak berderak lalu senyap. Di Polres Sukabumi, Kompol Damar Prasetyo baru saja keluar dari ruang forensik saat ponselnya bergetar keras. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia mengangkat cepat. "Komandan," suara di seberang panik. "Rumah aman kita diserang. Dua motor mendekat, radio jaga lumpuh." Damar berhenti di tempat. "Kunci semua pintu. Jangan biarkan siapapun keluar atau masuk. Saya ke sana sekarang." Ia berlari ke parkiran, mengenakan jaket anti peluru. Mobil patroli melaju menembus hujan malam dengan sirene pelan. Wajah Damar tegang, matanya fokus pada jalan yang basah berkilat. Ia tahu, kalau terlambat 5 menit saja, saksi satu-satunya itu mungkin sudah tidak bernyawa. Di rumah aman, keadaan makin kacau. Teguh mendengar suara kaca pecah dari arah dapur. Ia spontan meraih obor kecil dan berlari ke kamar belakang. "Pak Teguh, sembunyi!" teriak Bribda Ilham dari luar. Tapi sebelum sempat menutup pintu, suara tembakan meledak 2 kali, menembus jendela, kaca berterbangan. Teguh berjongkok di balik lemari, napasnya memburu. Ia bisa mendengar suara langkah kaki di luar, berat dan tergesa, diikuti suara seseorang berbisik, "Cepat, ambil dia, jangan lama." Hujan makin deras.
Bau tanah basah bercampur dengan bau mesiu. Teguh memejamkan mata, menahan napas. Ia mendengar pintu belakang didobrak keras. Satu bayangan masuk tinggi, bertopi hitam, memakai sarung tangan. Ia menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Teguh tahu hanya ada satu kesempatan. Ia meraih vas bunga dari lantai dan melemparkannya ke arah lain. Vas pecah keras di sisi berlawanan, membuat bayangan itu menoleh cepat. Dalam detik yang sama, Teguh keluar dari persembunyian dan menendang lutut penyerang sekuat tenaga. Orang itu berteriak, jatuh ke lantai. Pistolnya terlepas. Tapi dari luar, suara lain menyahut. Dapat orangnya? Belum. Teguh meraih pistol yang terjatuh, tangannya gemetar. Ia bukan polisi, tapi ia tahu satu hal. Kalau ia tidak melawan, ia akan mati malam ini. Ia menembak sekali ke udara. Suara keras menggema di antara pepohonan. Tepat saat itu, suara sirene terdengar dari kejauhan. Mobil damar meluncur mendaki bukit. Cepat! Teriak salah satu penyerang dari luar. Kita kabur. Mereka melompat ke motor, meninggalkan rekan yang tertembak di kaki. Damar tiba beberapa menit kemudian. Ia langsung berlari masuk ke rumah. Pak Teguh. Dari sudut ruangan, Teguh muncul dengan wajah pucat, tangan masih memegang pistol yang gemetar. Saya masih hidup, Pak. Tapi hampir tidak. Damar segera menepuk bahunya. Matanya menatap sekitar. Kau hebat, Mas. Kau bertahan. Petugas medis masuk membawa perban. Sementara tim taktis mengamankan pelaku yang terluka, pria berjaket hitam, wajahnya tertutup masker. Ketika topengnya dibuka, Damar menatap lama. Ia mengenali wajah itu. Ini, orang Yusuf Karim, katanya lirih. Yang dulu pernah jaga toko racun ilegal. Damar berjongkok di samping pelaku. Suaranya datar. Siapa yang menyuruhmu? Pelaku menggertakkan gigi, menatap tajam. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Kalian pikir ini cuma soal racun dan uang? Ini lebih besar dari kalian. Siapa yang kirim kamu? Tekan Damar lagi. Pelaku tertawa pelan. Darah menetes dari bibirnya. Kalian bisa tangkap saya, tapi bos besar kalian makan di meja yang sama dengannya setiap minggu. Damar membeku. Maksudmu, siapa? Pelaku tidak menjawab. Ia hanya tersenyum-senyum tipis yang mengerikan sebelum pingsan karena kehabisan darah. Beberapa jam kemudian, setelah keadaan tenang, Damar duduk di beranda rumah aman. Gerimis masih turun. Di kejauhan, samar-samar terdengar azan subuh dari surau desa. Ia menatap ke arah hutan yang basah, seolah mencari jawaban di balik kegelapan. Teguh duduk di sampingnya. Wajahnya masih pucat tapi matanya tenang. Pak, tadi waktu mereka masuk, saya dengar salah satu sebut nama. Nama siapa? Budi. Dia bilang. Budi bilang harus cepat. Damar menatapnya tajam. Nama itu menghantamnya seperti petir. Budi Karsa. Ia berdiri, menarik napas panjang. Mas Teguh, mulai hari ini kamu bukan cuma saksi. Kamu nyawa dari kebenaran ini. Dan saya janji, saya tidak akan biarkan mereka menyentuhmu lagi. Teguh menatap Damar lama. Pak, kalau nanti saya tidak sempat bicara di pengadilan, tolong katakan pada anak-anak saya cuma ingin jujur. Damar menepuk bahunya. Kau akan bicara sendiri, Mas. Di depan semua orang. Dan saat itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa bersembunyi lagi. Langit mulai memucat, menandai pagi yang dingin. Tapi di dada Damar, nyala amarah justru makin panas. Ia tahu, malam ini bukan akhir, ini awal dari pertarungan melawan kekuasaan yang lebih gelap dari racun apapun. Pagi itu, udara Sukaraya terasa lebih berat dari biasanya. Langit berwarna abu-abu, dan suara helikopter berita terdengar dari jauh, berputar di atas kompleks Polres Sukabumi. Kasus racun massal yang awalnya dianggap tragedi biasa kini menjadi berita nasional. Media mulai menulis dengan judul besar, 25 buruh tewas. Diduga terkait korupsi dan politik daerah. Di ruang rapat kecil lantai 2, Kompol Damar Prasetyo duduk dikelilingi oleh berkas, foto, dan catatan sambungan telepon. Wajahnya tegang tapi matanya menyala. Ia baru saja menerima hasil analisis digital dari tim forensik Polda Jawa Barat. Semua data yang sebelumnya terpisah kini mulai terhubung. Rekening Reza Mahendra menerima transfer dari Yusuf Karim. Yusuf mendapat dana dari koperasi fiktif milik Budi Karsa. Dan di atas semuanya, ada satu transaksi tak terduga ke rekening milik seorang perwira polisi aktif. Nama di layar itu membuat dada Damar menegang. AKBP Hardianto,
kepala satuan reskrim di Polres tetangga, sekaligus mantan atasannya sendiri. Brigadir Seno berdiri di samping, ragu-ragu membuka suara. Komandan, kalau data ini benar, berarti orang dalam sendiri ikut melindungi Budi Karsa. Damar mengangguk perlahan. Lebih dari itu, Sen. Dia menghapus jejak transaksi, menunda laporan, bahkan memerintahkan beberapa anggota untuk diam. Ini sebab kenapa Yusuf bisa bebas berkeliaran selama ini. Ia menatap papan kronologi di depannya. Garis-garis merah yang dulu kacau, kini membentuk satu lingkaran sempurna. Semuanya kembali ke satu titik. Uang kotor dari proyek fiktif yang mengalir lewat koperasi, lalu diikat dengan ancaman, dibungkam dengan racun. Siang harinya, Damar dipanggil ke Polda untuk rapat khusus. Ruangan besar berpendingin udara. Dindingnya dihiasi lambang Garuda dan foto Kapolri. Beberapa perwira tinggi sudah duduk di kursi panjang. Di ujung meja, AKBP Hardianto tersenyum menyambutnya senyum, yang dulu ia kenal sebagai tanda bahaya. Damar, katanya ramah. Aku dengar kamu lagi semangat sekali. Hebat. Tapi hati-hati nak. Kadang kebenaran yang kamu kejar bisa balik menggigitmu. Damar duduk pelan, menatap lurus. Saya tidak takut digigit, Pak. Saya cuma takut diam waktu orang mati tanpa alasan. Beberapa perwira menatap mereka berdua. Hardianto tertawa pelan. Masalah racun itu kan sudah selesai. 2 pelaku sudah ditahan. Apalagi yang kamu cari? Dalangnya, Pak. Jawab Damar datar. Yang memerintahkan Yusuf Karim. Yang menekan Reza. Yang memberi uang lewat koperasi fiktif. Ruangan hening. Hardianto menatapnya lama. Dan kamu menuduh siapa? Damar membuka map, meletakkan bukti di meja. Foto transfer dari rekening koperasi ke rekening pribadi atas nama Hardianto. Nilainya 300 juta rupiah. Wajah Hardianto menegang, tapi senyum itu tidak hilang. Kamu main bahaya, Damar. Ini bisa jadi akhir karirmu. Damar berdiri perlahan. Kalau kebenaran membuat saya berhenti jadi polisi, berarti saya memang seharusnya tidak lagi mengenakan seragam ini. Ia menatap lurus ke arah jenderal di ujung meja. Saya mohon izin membentuk tim gabungan independen. Kasus ini tidak bisa ditangani secara biasa. Ada konflik kepentingan. Beberapa perwira mulai berbisik. Tapi sang jenderal hanya mengangkat tangan. Baik, Kompol Damar. Kami beri waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kamu tidak bisa buktikan keterlibatan Hardianto atau Budi Karsa, kasus ini ditutup. Mengerti? Damar mengangguk. 3 hari cukup, Pak. Malamnya, di markas kecil di Sukaraya, tim Damar bekerja tanpa tidur. Mereka memeriksa data server koperasi, menyambungkan nomor ponsel, menggabungkan lokasi GPS, hingga akhirnya menemukan video rekaman CCTV lama dari SPBU pinggiran kota. Dalam rekaman itu, terlihat Yusuf Karim berbicara dengan 2 pria di dalam mobil hitam. Salah satunya adalah Reza Mahendra. Yang satunya lagi mengenakan kemeja abu dan jam tangan emas Budi Karsa. Damar menatap layar, napasnya berat. Kita punya mereka. Brigadir Seno berseru kecil. Komandan, ini bukti yang kuat. Tapi kita belum tahu satu hal, ujar Damar. Siapa yang bocorkan lokasi rumah aman? Tiba-tiba ponsel Damar bergetar. Pesan anonim masuk, tanpa nama pengirim. Berhenti cari. Lihat siapa di sampingmu. Damar menatap sekeliling. Semua orang di ruangan adalah bawahannya yang ia percayai. Tapi pesan itu membuat punggungnya dingin. Ia menatap Seno pemuda yang selalu setia menemaninya sejak awal penyelidikan. Sen, katanya pelan. Kamu cek ulang semua data pengiriman berkas rahasia. Siapa yang terakhir kirim laporan ke Polda? Seno terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara ragu. Saya, Komandan. Tapi saya hanya kirim lewat jaringan resmi. Damar tidak menjawab. Ia berjalan ke papan tulis, menatap catatan yang berantakan. Perasaannya campur aduk. Ia percaya pada anak buahnya. Tapi pesan itu seperti bisikan gelap di kepalanya. Sen, katanya akhirnya, malam ini kita pindahkan Teguh lagi. Tapi hanya saya dan kamu yang tahu lokasi baru. Jangan beritahu siapapun, bahkan rekan di pos jaga. Baik, Komandan. Dini hari, jalan menuju arah selatan gelap dan sunyi. Mobil hitam Damar melaju perlahan di antara kabut. Di kursi belakang, Teguh Raharjo tertidur lelah, dijaga oleh Brigadir Seno. Namun sekitar 2 kilometer sebelum rumah aman baru, Damar menyadari sesuatu. Lampu belakang mobil mereka dipantulkan oleh sesuatu titik cahaya merah kecil,
seperti pantulan kaca teropong. Ia langsung injak rem. "Seno, matikan lampu." Tapi sebelum mobil berhenti sepenuhnya, suara duk-duk-duk terdengar, ban belakang kempes tertembak. Damar menunduk, menarik teguh ke bawah kursi. "Jiong semua." Seno mengeluarkan pistol, menatap ke arah pepohonan. "Komandan." Dari arah kanan, 3 bayangan muncul dari semak, orang-orang bersenjata, mengenakan masker hitam. Teguh menjerit pelan. "Mereka datang lagi." Damar keluar dari mobil, bersembunyi di balik pintu. "Seno, lindungi saksi." Ia menembak sekali ke udara, lalu meluncur ke arah parit di pinggir jalan. Suara tembakan bersahutan di tengah kabut. Hujan mulai turun, menelan setiap dentum seperti bisikan. Salah satu penyerang roboh, tapi 2 lainnya masih bergerak cepat. Damar merayap di tanah basah, lalu tiba-tiba berhenti, sesuatu dingin menempel di lehernya. Ujung pistol. Dari belakang terdengar suara yang sangat ia kenal. "Komandan, saya minta maaf." Damar menoleh perlahan. Brigadir Seno berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, pistol di tangan gemetar. "Seno, apa yang kamu lakukan?" "Dia. Mereka janjikan uang, Pak." Suara Seno pecah. "Kalau saya bantu, keluarga saya bisa bebas dari hutang. Saya tidak mau, tapi mereka tahu di mana anak saya sekolah." Damar menatapnya tanpa amarah, hanya kecewa. "Kau sudah kirim lokasi baru ke mereka?" Seno mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Saya salah, Komandan. Tapi saya masih bisa menebus. Saya akan alihkan mereka." "Larilah, bawa Teguh pergi." Sebelum Damar sempat menahan, Seno berlari keluar dari parit sambil berteriak menembak membabi buta ke arah hutan. 2 penyerang langsung membalas, tubuhnya terpental, jatuh ke tanah. Damar menggertakkan gigi. "Seno." Tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan angin malam yang menyapu deras. Ia menatap ke arah tubuh bawahannya yang diam di tanah, lalu menarik Teguh dari mobil yang sudah rusak. "Ayo Mas, kita harus pergi." Mereka berlari menembus kabut, hanya diterangi cahaya petir. Di belakang, mobil mereka terbakar pelan, dan bayangan 3 tubuh tergeletak diam. Menjelang fajar, Damar dan Teguh tiba di pos kecil di tepi hutan. Nafas mereka tersengal, tubuh basah kuyup. Teguh memandang Damar dengan mata berkaca. "Pak, Seno tadi." Damar menatap ke tanah. "Dia mati menebus dosanya, Mas. Kadang kebenaran butuh darah orang baik yang tersesat." Ia memandang langit yang mulai terang. "Tapi berkat dia, kita masih hidup. Dan sekarang, waktunya menyingkap semua wajah di balik racun ini." Di kejauhan, suara azan subuh terdengar. Dingin, tenang, tapi menusuk hati. Dan di hati Damar, hanya ada satu janji tersisa. Kebenaran ini harus sampai ke meja pengadilan. Meski darah harus dibayar dengan darah. 3 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di jalan hutan Sukaraya. Musim hujan sudah reda, tapi di hati banyak orang, cuaca masih kelam. Gedung pengadilan negeri di Cianjur pagi itu penuh sesak wartawan, warga desa, mahasiswa, dan keluarga korban datang berbondong-bondong. Mereka menunggu satu sidang yang disebut media sebagai sidang kebenaran 25 jiwa. Di deretan bangku depan duduk Kompol Damar Prasetyo, mengenakan seragam resmi lengkap. Wajahnya tampak lelah tapi tegas. Di sampingnya, Teguh Raharjo, saksi utama yang selamat, duduk dengan kemeja putih sederhana. Wajahnya pucat namun tenang. Dan di kursi terdakwa Reza Mahendra, Sri Wahyuni, serta Budi Karsa. Ketiganya duduk diam di bawah sorotan kamera. Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang dibuka. Suaranya bergema. Jaksa berdiri, membuka berkas setebal hampir 500 halaman. "Yang mulia, kasus ini bukan hanya tentang racun yang membunuh 25 buruh di kebun durian. Ini tentang uang, tekanan, dan kekuasaan yang menginjak kebenaran selama bertahun-tahun." Semua mata tertuju ke arah Reza. Ia menunduk. Kedua tangannya terikat borgol tipis. Jaksa memutar rekaman suara yang pernah ditemukan di ponsel ibunya. "Bu, besok dapur kosong. Sedikit saja. Setelah makan, mereka tidak akan balik lagi." Ruangan sunyi. Hanya terdengar isak pelan dari barisan keluarga korban. Jaksa melanjutkan. "Pesan ini dikirim oleh terdakwa Reza Mahendra, dan berdasarkan hasil forensik, racun karbofuran yang digunakan berasal dari toko ilegal yang terhubung dengan saudara Yusuf Karim, orang kepercayaan terdakwa Budi Karsa." Budi menegakkan bahu, mencoba tersenyum sinis.
Namun Damar tahu, senyum itu rapuh. Kemudian hakim memanggil saksi terakhir. Teguh Raharjo, silakan maju. Langkah Teguh terdengar pelan, berat. Ia berdiri di mimbar saksi, menatap seluruh ruang sidang. Di wajahnya ada campuran takut dan keyakinan. Saudara saksi, tanya hakim, apa yang saudara lihat pada hari kejadian? Teguh menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Saya lihat Bu Sri masuk ke dapur, membuka tutup panci nasi. Waktu itu Reza belum pergi. Ia berdiri di luar, memberi isyarat tangan. Saya tidak tahu maksudnya. Tapi setelah itu, saya dengar bunyi sendok mengetuk panci. Lalu mereka pergi. Siangnya, teman-teman saya makan nasi itu. Ia berhenti sejenak. Suaranya mulai bergetar. Saya lihat mereka satu persatu jatuh. Saya coba bantu, tapi mereka sudah tak bernapas. 25 orang, yang mulia. Teman saya semua. Air mata jatuh dari pipinya, tapi ia tetap berdiri tegak. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan diam. Karena kalau saya diam, mereka mati 2 kali, sekali karena racun, sekali karena lupa. Ruangan seketika hening. Beberapa orang menunduk, ada yang menangis tanpa suara. Hakim menatap ke arah Damar. Apakah penyidik ingin menambahkan sesuatu? Damar berdiri. Suaranya tenang, tapi tegas. Yang mulia, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Kebenaran di negeri ini seringkali dikubur bukan oleh kebohongan, tapi oleh rasa takut. Tapi hari ini, rasa takut itu sudah kalah. Ia menatap ke arah Reza dan ibunya. Kalian salah, tapi kalian bukan satu-satunya yang bersalah. Ada sistem yang membuat orang kecil harus memilih antara dosa dan kelaparan. Dan tugas kami bukan hanya menghukum, tapi memperbaiki. Budi Karsa tiba-tiba berdiri. Suaranya meninggi. Kalian pikir bisa jatuhkan saya? Kalian tidak tahu siapa yang saya lindungi. Hakim mengetuk palu. Tertib, tapi ruangan sudah riuh. Wartawan berebut memotret. Jaksa segera mengajukan bukti tambahan. Rekaman CCTV yang menunjukkan Budi menyerahkan amplop kepada Yusuf Karim 2 hari sebelum kejadian. Ketika rekaman itu diputar, wajah Budi pucat. Ia mencoba berdiri lagi, tapi pengawal sudah menahannya. Hakim menunduk membaca catatan, lalu mengetuk palu 3 kali. Setelah mendengarkan seluruh saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan. Ia berhenti sejenak. Suasana tegang, menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa Reza Mahendra dan Budi Karsa, serta 20 tahun penjara kepada terdakwa Sri Wahyuni atas keterlibatan tidak langsung. Suara gemuruh memenuhi ruang sidang. Beberapa keluarga korban menangis lega, sebagian hanya diam menatap kosong. Damar menunduk pelan. Ia tak tersenyum, hanya menghela napas panjang, napas yang ia tahan selama berbulan-bulan. Di sampingnya, Teguh menggenggam buku kecil yang selalu ia bawa. Di halaman terakhirnya tertulis, kebenaran tidak akan mati selama ada satu orang yang berani bicara. Beberapa hari kemudian, di desa Sukaraya, surau kecil di ujung kebun durian mengadakan tahlilan untuk mengenang para korban. Langit sore berwarna jingga lembut. Suara doa bergema, diikuti haru yang sunyi. Kompol Damar datang tanpa seragam, hanya mengenakan batik sederhana. Ia duduk di barisan belakang bersama Teguh. Setelah doa selesai, seorang ibu tua menghampirinya sambil membawa piring berisi kue. Pak Polisi, katanya lirih, terima kasih sudah berani. Karena Bapak, anak saya tenang di sana. Damar tersenyum kecil, menunduk hormat. Bukan saya, Bu. Ini semua karena keberanian orang-orang seperti Teguh. Ia menatap ke arah saksi itu, lelaki sederhana yang kini menjadi simbol kebenaran bagi desanya sendiri. Malam turun perlahan. Angin membawa aroma tanah dan durian muda. Damar berdiri di depan pondok yang dulu jadi tempat tragedi. Pintu kayunya sudah diganti, tapi bekas garis polisi masih samar di dinding. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Sudah selesai, Nak Seno. Kalian tidak sia-sia." Dari kejauhan, lonceng masjid berdentang menandai waktu Isya. Dan di antara suara jangkrik dan doa, kebenaran yang dulu tersembunyi, kini berdiri tegak, tak lagi dibungkam oleh uang, ketakutan, atau kekuasaan. Karena akhirnya, di negeri yang sering gelap oleh dusta, selalu ada satu cahaya kecil yang menolak padam.